Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, guru-guru kami, para orang tua kami, hadirin sidang jamaah solat subuh yang dirahmati Allah. Setelah kita memuji Allah dan bersolawat kepada baginda Rasulullah yang mulia dan yang kita hormati, terutama sekali kepada Imam Besar Masjid Al-Aqsa Kota Lhok Sumawe, juga yang mulia dan yang terhormat kepada remaja dan panitia kemakmuran masjid, juga yang mulia dan yang terhormat kepada Ketua GPS Lhok Sumawe beserta pengurusnya, juga yang mulia dan yang terhormat kepada media dakwah Fahriza Nora Official, di mana beliau selalu berdakwah dengan medianya, juga yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh hadirin, guru-guru kami, para orang tua kami, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang tidak kurang rasa hormat bila tidak saya sebutkan nama, tidak saya rincikan gelar satu persatunya. Adapun judul pembahasan kita pada kesempatan ini merupakan kunci untuk menggapai kesuksesan. Hadirin yang berbahagia, pada ungkapan tersebut terdapat kalimat sukses. Apa itu sukses? Kadangkala kita sering mendengarkan bahkan mengungkapkan kata-kata sukses. Malah di antara kita, apalagi kita sebagai orang tua, pasti ada yang mendoakan, ya Allah, jadikanlah anakku menjadi orang yang sukses. Pertanyaannya, apakah itu orang yang sukses? Bagaimana yang dimaksud dengan orang sukses? Apakah orang yang sukses itu orang yang mencalonkan dirinya sebagai calon dewan legislatif setelah itu mendapatkan kursi? Apakah orang yang sukses itu orang yang sibuk bekerja 24 jam? Apakah orang yang sukses itu orang yang tidur kerjaannya tetapi rezekinya lancar? Atau apakah orang yang sukses itu orang yang namanya harum di mana-mana, hoho yang dijajih, disanjung, dipupayung oleh manusia? Atau apakah orang yang sukses itu orang yang mampu membeli mobil yang mewah, rumah yang bertingkat-tingkat? Atau bagaimana orang yang sukses? Dan apa kunci untuk meraih kesuksesan? Inilah yang menjadi pokok pembicaraan kita pada kesempatan ini. Akan kita bahas secara merinci, akan kita kupas setajam silet. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang sukses itu, seorang ahli hikmah mengatakan, orang yang sukses itu bukanlah orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang yang sukses itu bukanlah orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia harapkan. Akan tetapi, orang yang sukses itulah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya. Itulah makna dari orang yang sukses. Orang yang sukses, merekalah yang berhasil mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan. Makanya jangan pernah beranggapan orang yang sukses, orang yang mampu membeli mobil yang mewah, memiliki harta yang berlimpah ruah, mempunyai rumah yang megah. Bukan. Karena orang yang menjual sabu-sabu
mampu memiliki segalanya, tetapi tidak ada nilai kebajikan di dalam hidupnya. Dapat digarisbawahi, orang yang sukses itulah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya. Pertanyaan berikutnya, apa kunci untuk menggapai kesuksesan? Hadirin yang dirahmati Allah, kunci untuk meraih kesuksesan itu banyak. Menuntut ilmu, istiqamah di dalam belajar, istiqamah di dalam beribadah. Seperti subuh ini, ketika orang lain dalam keadaan terlelap tidur, tetapi kita dalam keadaan jaga. Kita keluar rumah, hadir melaksanakan solat subuh berjamaah. Seperti ini kita pula mengadakan ada gerakan pemuda subuh. Ini merupakan kunci kesuksesan. Kunci untuk meraih kesuksesan. Kalau kita rincikan kunci untuk menggapai kesuksesan itu banyak. Berhubung waktu dan keadaan, pada kesempatan ini kita sampaikan satu saja. Kunci untuk meraih kesuksesan salah satunya itulah berbakti kepada orang tua. Inilah makna dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ketika seorang anak sudah mulai berbakti kepada orang tua, di saat itulah Allah mengilhamkan kesuksesan di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesuksesan kepada anak-anak yang mau berbakti dan mengabdi kepada orang tua. Dan kenapa demikian? Karena di dalamnya terdapat beribu-ribu kebajikan, di dalamnya pula terdapat ridha daripada Tuhan, terdapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari hadis yang sering kita dengar, yakni ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Keridhaannya Allah terletak pada keridhaan orang tua. Begitu pula kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Walaupun kita salat sampai ribuan tahun, walaupun kita rukuk sampai badan kita melengkung, walaupun kita sujud sampai dahi kita hancur, yakin dan percayalah, jika kita tidak mendapat keridhaan dari orang tua, jangan pernah bermimpi kita akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keridhaan seorang isteri melalui keridhaan suaminya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keridhaan seorang murid melalui keridhaan gurunya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keridhaan seorang anak melalui keridhaan orang tuanya. Inilah makna dari ungkapan keun katanya urang Aceh, munya hana rida gure dum ho tagese tetap celaka, munya hana rida urang si budhat takli tetap binasa. Sejarah pernah mencatat cerita. Salah sidra sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah, orangnya alim, taat beribadah, rajin salat, mau membayar zakat, hajinya dia berangkat, kepada Allah selalu taat. Tapi sayangnya, ketika Alqamah menikah dengan seorang wanita, Alqamah melantarkan ibundanya yang sudah tua dan renta. Alqamah tidak mempedulikan lagi ibundanya. Apa akibat bagi Alqamah? Ketika Alqamah menghadapi sakratul maut, Alqamah menderita penuh dengan kesengsaraan. Lidah Alqamah kaku, Alqamah kereh babah cekang lidah han lupah nekeun kalimah taibah. Para sahabat menyampaikan tentang kondisi Alqamah kepada baginda Rasul. Ketika Rasulullah mengetahui tentang situasi Alqamah, Rasulullah merasa heran dan terkejut. Hirun baginda Rasul, karena yang lahir di Rasulullah, Alqamah urung tegak ibadah, Alqamah urung galak bersedekah, Alqamah urung sedang jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pakon Alqamah menderita dalam menghadapi sakratul maut. Putra gerangan yang sebenarnya terjadi. Dalam hirun baginda Rasul, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hei ibunda Alqamah menghadapnya. Ketika sang ibu berada di depan anaknya, Rasulullah bertanya, "Wahai ibu, pukuh butoi Alqamah anak ron. Wahai ibu,
apakah benar Alqamah anakmu? Sang ibu menjawab, benar ya Rasul, Alqamah anakku. Betul ya Rasul, Alqamah anak kandung long. Tetapi itu dulu. Sekarang Alqamah bukan anakku lagi. Dia telah melukai hatiku. Dia lebih mementingkan kehidupan istrinya daripada kehidupanku. Dia anak durhaka ya Rasul. Ahwat ini dengar jawaban dari ibu Alqamah. Rasulullah dengan tegas memerintahkan para sahabat untuk pesapat kaya. Sahabat-sahabat, pesapat siat ubena kaya tu, pedep apui, buhu raya. Ibunda Alqamah ketika ni dengar Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk pedip apui, hati ibunda Alqamah mulai tersentuh. Bahkan ya Rasul, putra yang akan ron lakukan bakne long. Dengan tegas Rasulullah ni jawab, long neut Alqamah ba uranyo daripada Alqamah menderita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apui idonya memang menderita, tapi apui neraka lebih sengsara daripada Alqamah menderita dalam sakratul maut. Long teut Alqamah ba uranyo. Maka ketika si ibu mendengar anaknya akan dibakar, hatinya mulai gemetar. Sambil menangis, berderai air matanya hingga membasahi wajah. Sang ibu mengatakan, tidak ya Rasulullah, jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Dia anakku, dia anak yang kukandung. Meregang nyawa aku melahirkan dia. Jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Demi Allah aku rela. Demi Allah aku ikhlas. Demi Allah aku ridha memaafkan kesalahan dia. Jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Allahu Akbar. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya begitu besar dan luar biasa. Maka ketika si ibu memaafkan kesalahan Alqamah, Rasulullah mentalkinkan dengan kalimah La ilaha illallah. Alqamah pun menjawab La ilaha illallah. Dalam seketika lidah Alqamah bergerak, mampu berucap. Alqamah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kisah Alqamah memberi pesan kepada kita bahawa pesan yang pertama, menyahana rida urungsi bedat takli tetap binasa. Pesan yang kedua, kasih sayang urungsi ke anak begitu besar dan luar biasa. Walaupun anak urungsi menebarkan kebencian, walaupun anak urungsi lahir menebarkan permusuhan, namun kasih sayang urungsi ke anak tidak pernah hilang, tidak pernah melayang. Kasih sayang urungsi hanapat tablau, han ta gantau ngan meh intan permata. Walau kita kena lampuh dengan motor, mubek sagai ta tua jasa ayah ibunda. Seandainya kita renungkan dumna raya kasih sayang dan perjuangan urungsi, maka sungguh mimutuah hari yang telah kita lalui, malam yang telah kita lewati, sewajarnya pun sepantasnya kita tangisi atas perjuangan dan pengorbanan urungsi kita sendiri. Lebih-lebih urungsi kita yang di kampung, yang buat kerja petani, mati-mati lam-belang berusaha dengan tenaga yang kalimah, nicah-cah tanah belang, kulit geyang gelih putih sudung baule disentel di sinar mata uro tip saah bahkan tip kutika. Uro tet ujun rah susah payah beruh mirah nemita ke anak yang tercinta, supaya anak napu dipajuh si uro lehega urungsi sabi ku usaha. Raya baju ni bakyan gejuk bak sekolah SD 6 tahun masa. Ketika baju seragam ka siap, dah bak bahu kamu lihat, hana payah dalake pengjajan sekolah. Geculok lambek ube mudah dan kuasa siribe ataupun 2 rupiah. Puka selesai 6 tahun masa SD, hana selesai ke sambung leh tahun masa SMP. Puka gepiuh, hana gepiuh ke sama getamah leh tahun masa SMA. Puka selesai, hana selesai gesambung kuliah atau gejo badayah. Rayuk ni baknyan gemita jelame, gepu kawin tungku mentuah. Genek minta rezeki kadang kala haikli. Genek kerja kadang hana kuasa. Tapi demi anak yang tercinta, tip uro, tip masa, bahkan tip kutika, urang si sabi ke usaha. Susah mak hana ke pegah, susah ayah hana ke cerita. Asai anak yang baik susah, pomangan ayah sabi ke usaha. Pulang perjuangan urang si inang ketanya. Si kurung bulan rapuh tulung nebak dalam kandungan.
Nekandung sikurung bulun wahnan ala wahnen. Lemah di atas lemah. Pulang ketika gepelahi geteng tulung terasa putuh, tubuh terasa luka. Kote gepelahi geteng perjuangan cuma dua, menyakan hudib nu pelikut alam dunia. Lahir geteng aduh dung dunia, nu didik dan nu pelihara dengan penuh rasa cinta. Perjuangan urang syik, perjuangan orang tua begitu besar dan luar biasa. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka yuh mentang na urang syik. Yuh mentang na mentang diberi anugerah. Urang syik yang diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti dan mengabdilah kepada mereka. Uang bisa kita cari, ilmu bisa kita gali, tapi kesempatan berbakti dan mengabdi kepada orang tua tidak pernah datang dua kali, pun tidak akan kembali lagi. Maka yang mana urang syik berbakti kepada mereka. Bagi urang syik kena yang kahanari, yang kan pelikut alam dunia, tetap berbakti dan mengabdi. Keban cara dah berbakti, ziarah ke kubur. Bejut gedaya ni yang soleh, tak pubut amal kebajikan, tak kirim pahala kepada urang syik gedaya. Insya-Allah urang syik gedaya akan amai geih lahir di alam kubur, tetapi terasa alam istana raja. Luah kubur sejauh mata memandang, cahaya terang di dalam kuburan. Gebah jendela ditentang ulai, mangat jiput be angin syurga. Walau lahir geih lam tanah, terasa alam rumah lagi dalam istana raja. Pakon karena kita sebagai anak menjadi anak yang berbakti, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hudib benar ilmu, cuma mententai amalan benar. Berjadilah kita anak yang soleh, anak yang terlebih dalam agama. Bukaim tak ingat hai tungku mentua, pemangan ayah rayut hat jasa. Yuh mentang hudib tak senang hati, bewate tanli menyelesai baru teka. Mudah-mudahan kita yang hadir bak bengahnya mandum menjadi anak yang berbakti kepada urang syik, sehingga singgah ketika tawa menghadap Allah yang Maha Kuasa, musapat dengan Rasulullah, musapat pula dengan urang syik ketika dumna. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin nyoku hendak balung sampaikan berhubung watai dan keadaan. Insya-Allah dengan waktu dan kesempatan. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.